Cek cek 1 2 3. Ready? Oke, ready. Hai kaum barbar, kabare apik to? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan review film favorit saya dari waktu kecil yang berjudul Mad Max Fury Road. Ya, sebenarnya nggak kecil-kecil amat sih. Film ini berlatar belakang pada masa depan di saat bumi sedang kacau dan gonjang-ganjing. Berbagai kebutuhan pokok manusia seperti persediaan air, bahan makanan, dan minyak menjadi sangatlah langka, sehingga manusia pun saling mencuri, bahkan bunuh-membunuh demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penasaran filmnya kayak gimana? So, check this out. Promise to help us. Di awal film kita diperkenalkan dengan tokoh Mac. Dia seorang mantan polisi yang terus dihantui bayangan kematian orang-orang yang ia cintai. Mac merupakan orang yang suka menyendiri. Dia pun tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Di adegan awal film ini, Mac dikejar-kejar dan ditangkap oleh sekelompok manusia yang mirip tuyul yang bernama War Boy. I am the one who runs. A man survive. Warboy merupakan anak buah dari Immortan Joe, yaitu seorang pemimpin yang menguasai sumber air. Namun sayangnya ia menyalahgunakan kekuasaannya hingga orang-orang dibiarkan kehausan dan bunuh-membunuh demi mendapatkan air miliknya. Nah, tempat kekuasaan Immortan Joe sendiri bernama Citadel. Once again, we send off. Come, get ready. Yes. To water. It will take hold of you. Setelah Mac ditangkap Warboy, ia dijebloskan di penjara milik Immortan Joe. Perlu diketahui bahwa tahanan di penjara ini akan dijadikan suplai darah untuk para Warboy jika ada yang kekurangan darah. Suatu hari seorang Warboy bernama Nux kekurangan darah. Kemudian Mac ditunjuk sebagai pendonor darah untuk Nux. Take my blood bag and strap into the Lancer's purge. It's got a muzzle on it. Righto. Di lain sisi, seorang panglima tempur bernama Furiosa ditugaskan untuk mengendarai Warwick, yaitu sebuah mobil perang andalan Immortan Joe. See my camera crazy one. The gas down. Once again, I salute my Imperial boys who will ride with me. Awalnya tugas Furiosa adalah membawa persediaan air menuju Gaston untuk menukar persediaan air dengan persediaan bensin. Tetapi Furiosa yang sudah muak dengan Immortan Joe akhirnya memilih untuk mengkhianati Joe, yaitu dengan membawa 5 istri Joe. I don't know. That's the order. Why would she do that to her?
own a human being. She didn't take them, they begged her to go. Joe pun marah besar setelah mengetahui pengkhianatan Furiosa. Dia kemudian memerintahkan para War Boy untuk mengejar Furiosa. Di sisi lain, Nook yang mengetahui hal tersebut memilih untuk ikut dalam berperang walaupun ia sedang kekurangan darah. What's going on? Sled! Furiosa! She took a lot of stuff from the... By my deeds, Ion. That's my wheel. Can't stand up, you can't do war. He's right, son. High octane crazy blood filling me up. Mac pun ikut dibawa oleh Nook di dalam mobilnya agar terus dapat mendonorkan darahnya. How much more can they take from me? Come on. Look right at me! Let's get your blood back! Beberapa saat kemudian, seluruh pasukan Joe sudah ready untuk mengejar Furiosa. Kemudian terjadilah kejar-kejaran mobil yang sangat dramatis. Di tengah-tengah peperangan, Furiosa dan pasukan Joe menghadapi badai pasir yang sangatlah besar. Karena badai tersebut, pasukan Joe banyak yang tumbang. Akan tetapi, Furiosa pun selamat dan berhasil lolos dari pasukan Joe. Di lain sisi, Mac dan Nook selamat meskipun sempat terbawa badai pasir. Kemudian Mac terpaksa membawa Nook bersamanya karena rantai yang menghubungkannya dengan Nook tidak bisa dilepas. Setelah perjalanan beberapa lama, Mac pun bertemu dengan Furiosa dan istrinya Joe yang sedang mandi.
Karena nggak saling percaya, akhirnya Meg dan Furiosa pun bertarung. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Meg. Kemudian, Nook berhasil melepaskan rantai yang menghubungkannya dengan Meg. Sesaat setelah itu, Meg mencoba mengendarai Warwick milik Furiosa. Tetapi karena ada cara tertentu untuk mengendarai Warwick, maka Meg tidak dapat mengendarainya. Warwick tersebut hanyalah Furiosa yang dapat menjalankannya, sehingga Meg pun harus bekerja sama dengan Furiosa untuk mengendarai Warwick tersebut. Let's go. Di tengah-tengah perjalanan, Nook mencoba untuk membunuh Furiosa, akan tetapi gagal. Nook pun dilempar keluar dari mobil istri-istri Joe. We'll be lifted up. That's why we have his logo seen on our... Beberapa saat kemudian Nook bertemu dengan pasukan Joe. Nook pun kemudian meminta Joe untuk mengirimkannya ke Warwick agar dapat mengalahkan Furiosa dan kawan-kawannya. Ini dilakukan Nook karena ia ingin dibawa oleh Joe ke Valhalla, yaitu semacam surga. Tetapi ketika Nook gagal untuk membunuh Furiosa, ia malah ditinggalkan oleh pasukan Joe. Let's go! Stop the raid! Return! I waited. Akhirnya Nook memutuskan untuk ikut bersama Meg dan kawan-kawan. Setelah terjadi kejar-kejaran yang menegangkan, akhirnya Meg dan serombongan tiba di Green Place, yaitu tempat tinggal Furiosa waktu masih kecil. I remember something like that. Awal tujuan Furiosa datang ke Green Place karena tempat ini memiliki banyak tumbuhan dan air. Tujuan lainnya adalah karena tempat ini adalah tempat kelompok awal Furiosa yang bernama Money Mother. Tetapi ternyata Green Place yang dilihatnya sekarang sudah tidak ada tumbuhan dan air. Dan untungnya ia masih dapat bertemu dengan grup Money Mother. Kemudian Furiosa dan Money Mother mencari tempat untuk ditempati. Tetapi Meg pun yakin bahwa tidak ada tempat lain yang layak ditempati. Hingga ia menyarankan agar Furiosa kembali ke Citadel agar mereka tetap bisa bertahan hidup karena di situ banyak air dan tumbuhan. This is your way home. What's there to find at the Citadel? Mereka pun mulai melakukan perjalanan kembali ke Citadel. Di tengah perjalanan mereka pun dikejar oleh pasukan Joe. Meg dan kawan-kawan hanya bermodal sebuah Morik dan Moge yang dikendarai Money Mother. You traitor!
Moge tersebut pun akhirnya ditabrak oleh People Eater hingga pengendaranya tewas satu persatu. Di tengah kejar-kejaran yang berlangsung, salah satu istri Joe yang bernama Tosh berhasil direbut oleh Joe. Di lain sisi, di atas Warwick, Mac sedang melawan sekelompok Warboy yang menyerang Warwick mereka. Sialnya, saat bertarung, Mac hampir jatuh dari Warwick. Untung saja dengan cepat Furiosa berhasil memegang kaki Mac agar tidak jatuh. Hey, are you there? Di saat bersamaan, salah satu prajurit Joe masuk ke dalam Warwick dan menusuk perut Furiosa. Tetapi prajurit tersebut langsung dihabisi oleh Moneymother. Mac kemudian melompat ke mobil yang dikendarai oleh People Eater hingga dapat merebut mobil People Eater. Warwick, Furiosa yang terluka parah dan sekarat menyuruh Nook untuk menggantikannya. Mengemudikan Warwick. Ini dilakukan agar Furiosa dapat menyerang mobil Joe. I'll get him out of our way. Ia pun dibantu oleh istri Joe yang bernama Chido dengan cara meminta Rictus, yaitu prajurit terkuatnya, untuk membawanya masuk ke mobil Joe. Setelah di atas mobil, Chido pun membantu Furiosa agar dapat menaiki mobil Joe. Di saat bersamaan, Mac sudah berada di atas Warwick mengalihkan perhatian Rictus, kemudian bertarung dengannya. Take me! Tina, what are you doing? Ah! Big boy! Dan akhirnya Furiosa dapat membunuh Joe dengan mengaitkan masker yang menempel permanen di mulutnya ke roda mobil. Remember me? Furiosa dan kawan-kawan pun menaiki mobil Joe. Tetapi di sisi lain, Nook yang masih mengendarai Warwick harus berhadapan dengan Rictus. Ia kemudian mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan Warwick yang dikendarainya. Hal tersebut dilakukan agar Rictus dan para Warboy yang masih hidup ikut tewas. Endingnya, Furiosa dan kawan-kawan berhasil kembali ke Citadel. Mereka kemudian mengeluarkan mayat Immortan Joe dan masyarakat pun menjadilah sangat senang.
Furiosa dan kawan-kawan pun diterima oleh masyarakat dan para warboy yang masih kecil ataupun yang sudah gedong. Furiosa dianggap sebagai pahlawan, kemudian akan dijadikan pemimpin yang baru, menggantikan Immortan Joe yang bangsat. Di sisi lain, Mac memutuskan pergi seorang diri untuk mengembara entah kemana, kesana kemari yang pasti. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat menghappykan ya saudara-saudara. Happy ending lah intinya. Jujur ya, ini film keren banget. Pokoknya film favorit saya dari zaman dulu. Pokoknya inget banget 2015 itu internet masih jelek banget. Itu aku nggak bisa nyari film ini, susah banget pokoknya. Dan akhirnya sekarang bisa menikmati film ini, bahkan membagikan keseruan film ini, itu rasanya wow banget gitu. Oke, pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah keserakahan dan ketamakan akan selalu membawa kehancuran, sedangkan berbagi akan selalu membawa kedamaian. Oke, saya Gamblay dan segenap kru pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dan salam barbar.